Wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini ya, seperti biasanya kami akan memberikan sebuah info itu mengenai tentang bansos. Tonton terus video ini hingga selesai ya, jangan skip agar tidak gagal paham. Apakah penerima KIS bisa dapat PK dan BPNT? Begini penjelasannya menurut pendamping sosial. Dikutip dari Bogor.com ya, ada salah seorang penerima kartu Indonesia Sehat KIS yang merasa kebingungan. Hal itu dikarenakan dia adalah penerima bantuan kesehatan dari pemerintah, tapi dia tidak mendapatkan PKH ataupun BPNT. Penerima KIS tersebut ya pun menjadi bertanya-tanya mengapa ia tidak mendapatkan PKH ataupun BPNT seperti masyarakat yang miskin lainnya ya, yang rentan miskin. Padahal ia juga membutuhkan uang tambahan untuk bisa mencukupi berbagai kebutuhannya dan KIS tidak bisa ia gunakan untuk membeli berbagai kebutuhannya. Sebab seperti namanya, KIS hanya bisa digunakan untuk mendapatkan pelayanan dan obat-obatan di puskesmas atau rumah sakit. Selain itu, harga bahan pokok juga kerap tidak menentu ya, karena faktor cuaca yang tidak menentu setiap harinya yang berdampak pada minimnya hasil panen. Harinya, pedagang pun terpaksa menaikkan harga bahan pokok dan membuat masyarakat miskin semakin kesulitan ya. Lansir dari kanal YouTube pendamping sosial ya, Hadin selaku youtuber pada kanal YouTube ini pun ya untuk memberikan penjelasannya terkait hal tersebut ya. Beliau menyampaikan bahwa kartu Indonesia Sehat terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada yang mandiri dan ada penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK ya. Untuk mandiri artinya membayar secara mandiri, bukan bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan PBIJK artinya dibayar atau dibantu oleh pemerintah pusat ya. Beliau menegaskan jika PBIJK merupakan bantuan dari pemerintah pusat tetapi khusus untuk bidang kesehatan. Beliau juga menyampaikan jika ada bantuan sosial bansos lain yang diberikan oleh pemerintah itu PKH dan BPNT yang dicairkan dalam bentuk uang ya. Artinya penerima PBIJK juga bisa mendapatkan PKH dan BPNT, tapi ia harus menempuh langkah lainnya agar bisa mendapatkan PKH atau BPNT atau keduanya. Caranya adalah dengan melakukan usulan melalui desa atau kelurahan sebelumnya ya. Anda bisa meminta kepada pemerintah setempat di daerah Anda atau operator SIS-NG kelurahan desa setempat untuk dilakukan pengecekan apakah Anda terdata di data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS ya atau tidak. Namun biasanya apabila Anda adalah penerima kartu BPJS KIS ya, kartu Indonesia Sehat, PBIJK, datanya itu sudah berada di DTKS. Sehingga apabila data Anda terbukti ada di DTKS, tinggal lakukan pengusulan di menu kelayakan yang ada di aplikasi Cek Bansos Kemensos ya. Namun Anda perlu mengetahui bahwa penerima PK dan BPNT itu dibatas atau ada kuotanya, yaitu untuk PKH adalah sebanyak 10 juta orang dan BPNT adalah 18,8 juta orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi walaupun Anda sudah diusulkan ya oleh operator SIS-NG desa kelurahan setempat layak untuk menerima PKH atau BPNT atau keduanya ya. Tapi bila kuotanya masih penuh, maka Anda masih berada di daftar tunggu penerima bantuan sosial. Sehingga apabila sudah dilakukan pengusulan operator SIS-NG desa, kelurahan belum tentu langsung bisa mendapatkannya. Waktu yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan ini tidak pasti, yaitu bisa berbulan-bulan bahkan bisa bertahun-tahun kemudian ya. Oleh karena itu, Anda hanya bisa terus-menerus bersabar dan terus mengeceknya secara mandiri melalui aplikasi atau laman cek bansos ya. Oleh karena itu, beliau mengimbau kepada masyarakat yang menemukan penerima bantuan sosial yang sudah mampu secara ekonomi untuk laporkan dan dilakukan sanggah di menu kelayakan yang ada di aplikasi cek bansos. Hal itu dilakukan agar masyarakat yang benar-benar layak untuk mendapatkannya bisa segera mendapatkannya. Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa ada juga yang penerima KIS yang dibayarkan oleh pemerintah daerah ya. Untuk penerima KIS yang dibayarkan oleh pemerintah daerah, biasanya datanya belum ada di DTKS. Padahal untuk bisa menerima ya bantuan sosial PK atau BPNT atau keduanya harus terdata di data DKS.
Adapun cara agar data Anda bisa muncul di DTKS adalah dengan cara mengusulkan diri terlebih dahulu melalui musyawarah desa kelurahan. Kemudian apabila disetujui, hasilnya akan diserahkan kepada operator CNG di desa kelurahan setempat. Sehingga apabila telah melalui langkah-langkah tersebut akan lebih mudah disetujui oleh Kementerian Sosial Kemensos. Lalu untuk mengetahui apakah Anda penerima KIS dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, bisa melalui dua cara, yaitu cara pertama adalah melalui aplikasi atau laman Cek Bansos. Sesampainya di halaman depan aplikasi atau laman tersebut, Anda harus memasukkan biodata seperti nama dan daerah domisili Anda ya, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, kemudian masukkan 4 huruf kode terakhir, klik pencairan. Jika Anda penerima PBJK, maka akan tertulis keterangan satu sia ya pada kolom PBJK dan akan tertulis periodenya serta karena sekarang adalah bulan Mei, maka periode yang akan muncul adalah Mei 2024. Begitu pula sebaliknya ya. Jika tidak muncul keterangan satu sia, maka Anda bukan penerima PBJK atau penerima KIS dari pemerintah pusat ya, alias penerima KIS dari pemerintah daerah. Nah, sementara itu cara keduanya adalah dengan mendatangi aparatur NG desa kelurahan setempat ya. Di sana Anda bisa meminta tolong kepada petugas untuk dicek apakah Anda penerima KIS PBJK pemerintah pusat atau KIS dari pemerintah daerah. Nah, jika benar bahwa Anda penerima KIS dari pemerintah daerah, Anda bisa sekaligus meminta petugas tersebut untuk melakukan pengusulan agar Anda bisa mendapatkan bantuan sosial lainnya.